ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Nah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu bersama Kak Siska dan juga Abang Tamrin. tapi nggak hanya kami berdua aja. Ada juga nih kita ditemani abang-abang yang suka main gitar dan yang satunya abang yang suka main kajun. Ayo, siapa yang tahu siapa? Ya, ada Bang Fendi dan juga ada Abang Samosir. Nah, nanti kami berempat akan menemani adik-adik untuk ibadah di hari ini. Nah, adik-adik kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang tadi setelah bangun tidur adik-adik langsung berdoa? Ayo, udah angkat tangan semua ya. Puji Tuhan, pinter-pinter ya Abang Tamrin ya. Benar Kak Siska. Nah, Abang Tamrin sudah siap untuk memuji Tuhan belum? Sangat siap. Sukacita nggak? Sangat bersuka cita pada hari Minggu ini. Nah ya, kakak juga sangat bersukacita karena bisa berkumpul lagi dan bertemu walaupun secara virtual dengan adik-adik sekolah minggu. Nah sekarang sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersaat teduh sejenak ya adik-adik. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, karena tadi Kak Siska bersukacita, Abang Tamrin juga bersukacita, begitu juga adik-adik. Yuk, sekarang kita nyanyikan satu lagu pujian, yaitu dari lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia.
Oke, tadi sudah bersemangat adik-adik sekolah minggu semua yang di rumah. Untuk membangkitkan semangatnya lagi, kita berdoa dulu ya adik-adik sekolah minggu. Kita doa pagi hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa di sorga. Terima kasih buat pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami ya Bapa, membangunkan adik sekolah minggu untuk bersiap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, berkati hati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, berkati orang tua juga yang telah menjaganya ya Bapa, agar senantiasa bersukacita pada hari Minggu ini ya Bapa, dan setiap minggu-minggu yang akan datang selalu bersukacita menunggu hari-Mu ya Bapa, hari-Mu yang besar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ini ya Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya Tuhan yang menyertai setiap ibadah dan lagu pujian yang akan kami persembahkan buat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami dan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Kita ulang bersama-sama ya Dik, dari awal. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Shalom adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Nah, sebelum abang membacakan ayat hafalan di minggu ini, kita lihat dulu cuplikan di minggu lalu. Abang kakak seminggu, perkenalkan
ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Sekolah minggu, nama saya Kiara Gesa Siregar, kelas 5 Horong 3. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Shalom, namaku Citra Panjaitan Horong 1. Ayat hafalan tertulis di Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Shalom kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Sondang Baru Purba kelas 1. Hafalannya hari ini diambil dari Mazmur Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan orang yang pencemooh. Shalom, nama saya Garisya Simanjuntak, Horong 3, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Halo, nama saya Meti Simanjuntak, Horong 1. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tunggu untuk semuanya. Nama saya Sandra Paslis Taku Bolon, kelas 1 Horang 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1. berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya Rodarenja, kelas 6 Horong 3. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Shalom, aku Rafael Syaan Horong 2. Aku akan membacakan hafalan di minggu ini. Diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Shalom kakak Gus, sekolah minggu. Nama saya Regate Simatupang, kelas 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat
Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Salam sehat. Nah, sudah dilihat kan cuplikan di minggu lalu. Nah, Abang akan bacakan ayat hafalan di minggu ini terdapat dalam kitab Efesus 4 ayat 3. Abang ulangi lagi ya, terdapat dalam kitab Efesus 4 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Abang ulang lagi ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, Abang tunggu video adik-adik sekalian dalam ayat hafalan di minggu ini, terakhir tanggal 18 November 2020 di hari Rabu. Abang ulang lagi ya. Dikumpulkan terakhir di tanggal 18 November 2020 di hari Rabu. Bisa di tag di Instagramnya di SM HKBP Lontar Surabaya Utara dan juga di Facebooknya di Gereja HKBP Lontar Surabaya. Nah, Abang tunggu ayat hafalan adik-adik di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, itu dia ya ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa ya untuk mengumpulkan di hari apa? Rabu. Good. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Devi dan juga Bang Sintong, kita bernyanyi yuk dari buku nyanyian HKBP nomor 369, Kita Bersaudara. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya dari sekolah minggu? Luar biasa. Oh, Kak Devi, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Oke, luar biasa. Abang, Sintong dan Kak Devi berharap adik-adik semua serta orang tua di rumah dalam keadaan penuh dengan sukacita dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, untuk kali ini sebelum kita membaca firman Tuhan, Abang dan Kak Devi akan mempersilakan adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitabnya. Oke, Abang itu sampai 3, adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. 1, 2, 3, silakan ambil Alkitabnya. Sudah? Oke. Nah,
sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Abang dan Kak Devi mempersilakan Anda semua untuk sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan kepada kami, anak sekolah Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, setelah kami mau membaca firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, beserta kami Tuhan, di sepanjang kehidupan ini Tuhan. Ya Tuhan, kita segalanya kami mohon maaf atas segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, khotbah kali ini, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Apa Kak Devi? Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Kalau belum bisa buka Alkitab, kita tolong orang tua, kita tolong papa dan mama untuk membuka Alkitabnya. Pak, tolong bukain Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Oke, sudah dapat ya? Oke. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Bang Sintong akan membacakan ayat 34 dan Kak Devi akan membacakan ayat yang ke-35. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari masa manapun yang kepadanya dan yang mengalami kebenaran berkenan kepadanya. Oke, kita akan membaca sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari masa manapun yang mengaku akan Dia dan yang mengalami kebenaran berkenan kepadanya. Oke, diletakkan dulu Alkitabnya. Nah, kali ini firman Tuhan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 34 dan 35. Nah, di cerita kali ini berdasarkan apa? Menceritakan tentang apa? Nah, firman Tuhan kali ini bercerita tentang dua tokoh yang berbeda. Nah, Kak Devi, tokoh yang pertama yaitu Petrus dan yang kedua adalah Cornelius. Tokoh yang pertama adalah Petrus dan tokoh yang kedua adalah Cornelius. Nah, dua tokoh ini sangat berbeda. Berbeda dalam bagaimana sih? Berbeda bagaimana? Mereka berdasarkan mereka dari latar belakang yang sangat berbeda. Kalau bisa dikatakan saling bertentangan, sangat jauh, tidak sama. Yang pertama, tokoh yang pertama adalah Petrus. Petrus itu siapa sih? Petrus merupakan orang yang Yahudi. Orang Yahudi yang selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Nah, sedangkan Cornelius itu siapa? Cornelius itu merupakan tentara. Kalau bisa dikatakan apa Cornelius juga? Perwira Romawi. Bisa dilihat kan? Ini bangsa Yahudi, ini orang Romawi. Perwira Romawi. Nah, meskipun dia perwira Romawi, Cornelius dan seisi rumahnya sering apa? Sering bersedekah, sering memberi dan selalu melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Petrus dan Cornelius. Petrus sempat berpendapat bahwa
orang yang di luar Yahudi tidak boleh bersama atau bergaul dengan orang yang di luar bangsa Yahudi, terutama bangsa Romawi. Pada saat itu Yahudi dan Romawi tidak boleh saling bersama-sama. Petrus melarang, bahkan mengatakan bahwa tidak boleh rumah seorang Yahudi dimasuki oleh orang Romawi, tidak boleh. Dia tetap mengatakan seperti itu. Nah, pada sampai akhirnya si Petrus ini mendapat penglihatan, mendapat teguran dari Tuhan Allah itu sendiri. Dan akhirnya si Petrus ini sadar bahwa kalau Tuhan tidak membeda-bedakan orang, semua sama di hadapan Tuhan. Asalkan semua sama di hadapan Tuhan, asalkan yang dilakukan berkenaan dan patut di hadapan Tuhan Allah. Nah, apa sih hubungannya cerita Petrus Cornelius ini dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan adik-adik sekolah minggu? Nah, ini ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kita berkehidupan di rumah, meskipun nanti setelah corona, setelah pandemi ini kita akan melakukan aktivitas kegiatan lagi seperti semula. Abang pengen apalagi di sekolah minggu. Nah, di sekolah minggu biasanya kan ada yang seperti ini. Aku duduk sana saja, Kak. Aku duduk sana aja. Itu ada temanku di situ. Di situ ada temanku. Karena dia ini sama, aku gak mau, Kak, sama itu. Dia hitam kayak gini. Banyak abang lihat selama kebaktian sekolah minggu adik-adik seperti itu. Saling membeda-bedakan teman, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semua sama di hadapan Tuhan, asalkan semua orang berlaku sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, abang harap adik-adik semua nanti kalau kita sudah melewati masa pandemi ini, adik-adik semua sudah bersekolah, sudah beraktivitas dengan semula, sudah ada hari minggu dapat kebaktian sekolah minggu, abang dan kakak mau melihat adik-adik semua bersahabat dengan semua, tidak boleh saling milih-milih. Aku mau berteman dengan ini, Kak, aku mau ini, aku tidak mau, Kak, duduk sama itu karena dia orangnya gini, Kak. Dia apalagi tidak mau karena membedakan warna kulit. Nah, itu namanya apa? Tidak boleh. Nah, coba contohnya seperti ini lagi. Adik-adik pernah dengar nggak sih kata rasis? Rasis itu membedakan ras berdasarkan jenis warna kulit. Nah, tidak boleh. Misalnya nanti ada orang yang kulitnya hitam. Ini kamu hitam banget sih, ini kamu gitu banget, rambutnya gitu banget, kamu matanya kok gitu banget. Tidak boleh loh ya, tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Pada kehidupan ini yang akan kita Tuhan mengajak kita tetap bersatu, saling mengasihi, dan juga tidak berbeda satu sama lain. Betul sekali, Kak Devi. Walaupun kita berbeda, atau fisik kita berbeda, cara berpikir kita berbeda. Iya, betul sekali. Tetap sama dengan Tuhan. Iya, betul sekali. Sekali lagi abang katakan ya, tidak boleh membeda-bedakan apa? Warna kulit, bentuk tubuh, ya, bagaimana dia duduk, bagaimana dia ngomong. Misalnya ada yang ngomongnya gagap, ada yang ngomongnya pelan,
ada yang ngomongnya teriak, tidak boleh diketawa-ketawain. Nah, kayak kebaktian dulu sebelum corona. Nah, tidak boleh. Kalau misalnya ada waktu ayat hafalan, ada yang gagap, ada yang salah, diketawain, tidak boleh. Ada yang gagap, misalnya waktu ayat hafalan, gagap membacakan ayat hafalan, tidak boleh diketawakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Ya adik-adik ya, Abang dan Kak Devi berharap melalui firman Tuhan kali ini, adik-adik sekolah minggu semua mulai saat ini harus saling bersahabat, ya, saling bersahabat, saling mengasihi satu yang lain. Tidak ada lagi perbedaan selama kita dipersatukan oleh Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri kebaktian, mengakhiri khotbah pada saat ini, nah, Abang mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Boleh gak, Devi? Oke. Nah, sekarang Abang dan Kak Devi mempersilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Sudah? Kita mau nyanyi apa sih, Bang? Kita mau nyanyi lagu yang berjudul Yesus Cinta Semua Anak. Pernah dengar nggak? Tahu nggak lagunya? Kayak gini. Yesus cinta semua anak. Tahu dong? Tadi sama-sama ya. Kak Devi ya. 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kayaknya kurang semangat deh. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi kita nyanyi dengan semangat. Yesus cinta semua anak. 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, mantap sekali. Sekarang ada dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengakhiri khotbah kali ini dengan berdoa. Kak Devi dipersilakan. Yuk, adik-adik sekolah minggu, kita sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Jangan ada yang berisik atau mengganggu kakak atau adik, itu memanfaatkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa pada kesempatan hari ini Tuhan, melalui firman-Mu ya Bapa, bahwa Engkau mengajarkan kami untuk tidak membeda-bedakan satu sama lain ya Bapa. Engkau mengajarkan kepada kami, kepada anak-anak Tuhan, untuk tetap saling mengasihi, saling bersahabat, dan saling tolong-menolong akan hal-hal lainnya. Bapa, ajar-ajarilah kami Tuhan untuk selalu mengikuti setiap firman-Mu ya Bapa. Semoga ya Bapa di firman-Mu yang hari ini kami bacakan Tuhan, yang kami dengar Tuhan, agar menjadi pedoman dan menjadi pelajaran untuk kami Tuhan, yang dulu kami mempunyai sifat buruk terhadap teman-teman kami yang lain. Ampunilah Tuhan setiap dosa kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Melalui dua tokoh tersebut Tuhan, Cornelius dan juga Petrus Tuhan, mengajarkan untuk tetap tidak membeda-bedakan satu sama lain. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kita, terlebih mengakhiri cerita pada hari ini Tuhan. Sertailah kami selalu Tuhan dalam aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu menuntun kami Tuhan ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kalau kami mohon ampun ya Bapa atas setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bila doa dan semoga kami ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan serta menerima. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa untuk kebaktian minggu depan.
Bless you. Bless you. Oke, itu tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Bang Sintong, Siombing, dan Kak Devi Storus. Nah, untuk menutup kebaktian kita pada hari Minggu ini, untuk lebih bersemangat lagi, walaupun kita untuk terakhir berjumpa di minggu ini, karena kita akan berjumpa di minggu depannya lagi adik-adik, kita angkat satu lagu pujian, Tuhan Cinta Semua Anak-anak. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Anak-anakku, sekolah minggu kami melontar. Selamat hari Minggu. Tetap bersemangat, tetap bersukacita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.